Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat bersapa walau hanya dalam video. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini, materi yang akan dibahas yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat ciri-ciri, yang kelima sifat, dan yang terakhir strukturnya. Nah, yang pertama di sini ada pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, maksud dari penjabaran umum di sini yaitu berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks laporan observasi yang kalian amati. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Nah, yang pertama tujuannya itu mengatasi suatu persoalan. Yang kedua menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, ini yang terpenting dari tujuan ini, kalian harus mengetahui permasalahan yang kalian teliti itu apa. Nah, di sini ada fungsinya. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi setiap tugas dan kegiatannya kalian harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan pada hasil penelitian kalian. Nah, yang kedua ini menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga yaitu sarana untuk mendokumentasian. Ini yang paling penting karena dokumentasi itu sebagai bukti kalau kalian sudah melakukan penelitian atau pengamatan. Nah, yang terakhir di sini ada sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi sumbernya itu kalian tuh harus benar-benar yang bisa dipercaya, yang harus benar-benar real sumbernya. Jangan sumbernya yang masih kayak menduga-duga atau belum pasti ya, tidak boleh. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama itu ciri-cirinya bersifat objektif. Bersifat objektif, global, dan universal. Nah, objektif di sini berarti harus bersifat pasti. Bisa diyakini keabsahannya dan bisa melibatkan perkiraan dan asumsi. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Nah, contohnya itu kalau misalkan kalian mengamati pohon kelapa nih contohnya, ya berarti kalian harus membahas tentang si pohon kelapa itu. Nah, kalau misalkan kalian membahasnya tentang hewannya hewan kelinci, nah kalian harus membicarakan hewan kelinci itu di dalam hasil pengamatan kalian. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi hasil pengamatan kalian itu harus sesuai fakta yang kalian amati. Jangan hasil mengarang atau hasil menduga-duga. Jadi harus real.
Nah, yang kelima yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi harus penelitiannya itu harus yang terbaru. Nah, yang selanjutnya tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, yang terakhir di sini ada sifat dan strukturnya. Yang pertama yaitu sifatnya informatif. Nah, jadi informatif di sini dapat memberikan informasi kepada khalayak banyak. Nah, yang kedua bersifat komunikatif. Jadi, komunikatif ini mampu dikomunikasikan bukan hanya diucapkan oleh si pembicara, namun dapat dimengerti juga oleh para pendengar yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu bersifat objektif. Jadi, objektif di sini jadi penelitian kalian itu harus pasti dan harus real, harus fakta, tidak opini. Jadi harus benar-benar itu hasil penelitian kalian. Nah, strukturnya itu di sini ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan. Pernyataan umum di sini sudah tadi saya jelaskan. Jadi kalau kalian mengamati misalkan objeknya hewan atau tumbuhan, ya berarti kalian harus membicarakan si pengertian hewan atau tumbuhan itu. Itu disebutnya pernyataan umum. Kalau misalkan deskripsi bagian, jadi itu tuh membicarakan bagian-bagian yang paling detail apa yang kalian amati di teks tersebut. Nah, yang ketiga itu harus penting banget karena simpulan dari hasil pengamatan kalian. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.